Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Ayu Aprilia dengan NIM 202131065 dari kelas HPI 3B UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi yang terdapat pada ilmu falak seperti yang ada pada soal berikut ini. Yang pertama yaitu kapan dan pukul berapa ijtima terjadi. Di sini diketahui 29 Sya'ban 1443 Hijriah, yaitu jatuh pada tanggal 2 April 2022 Masehi, tepatnya pada Sabtu Pon. Kemudian berikutnya ada FIB terkecil terjadi di hari sebelumnya, yaitu tanggal 1 April 2022 Masehi pukul 7 GMT. Lalu apa sih yang dimaksud dengan FIB itu? FIB adalah fraction illumination bulan, yaitu luasnya piringan bulan yang menempati sinar matahari yang menghadap bumi. Kemudian berikutnya di sini juga diketahui ELM pada pukul 7 dan juga pukul 8. ELM adalah ecliptic longitude matahari atau bujur astronomi matahari, yaitu jarak matahari dari titik Aries diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Kita bisa lihat angkanya di sini. Kemudian berikutnya ada ALP. ALP di sini juga ada pada pukul 7 dan juga 8. Angkanya juga sudah tertera di sini. Kemudian yang pertama kita harus mencari SM atau sabak matahari per jam. Di sini rumusnya yaitu ELM pada pukul 7 dikurangi ELM pada pukul 8. Jadi 11 jam 32 menit 32 detik dikurangi 11 jam 34 menit 60 detik, dan hasilnya di sini tertera 0 jam 2 menit 28 detik. Di sini saya menggunakan kalkulator saintifik untuk menghitungnya. Kita juga bisa menggunakan aplikasi lain untuk menghitung, tapi di sini saya menggunakan kalkulator saintifik. Kemudian yang kedua, kita akan mencari mengenai SB atau sabak bulan per jam. Rumusnya seperti SM, akan tetapi di sini yang ditulis adalah ALB-nya. Sehingga hasilnya ketemu 0 derajat 32 menit 42 detik. Di sini tertulis nilai mutlak, berarti hasilnya harus selalu positif, begitu. Kita lanjutkan menghitung MB atau jarak matahari dan bulan. Di sini rumusnya yaitu ELM pada pukul 7 GMT dikurangi ALB pada pukul 7 GMT. Sehingga hasilnya 0 jam 16 menit 32 detik. Berikutnya kita akan mencari SBM, yaitu sabak bulan muadal, yaitu rumusnya SB dikurangi SM. Kita tinggal memasukkan saja hingga ketemu hasilnya seperti yang tertera pada di sini. Kemudian titik ijtima, yaitu MB dibagi SBM. Hasilnya seperti yang tertera di sini. Setelah itu ada koreksi WIB. Karena tadi ini masih dalam GMT, maka harus dirubah kepada WIB. Nah, WIB itu selisih dari GMT dengan WIB itu ada 7 jam 00 menit 00 detik. Sehingga ijtima ditambah dengan selisih GMT dengan WIB, hasilnya adalah 14 jam 32 menit 48,69 detik. Karena di sini hasilnya hanya 14, tidak lebih dari 24, makanya tidak dikurangi 24 dan harinya tetap jatuh pada 2 April 2022. Jadi ijtima awal Ramadan 1443 Hijriah yaitu terjadi pada tanggal 2 April 2002 pukul 14.32 menit 48,69 detik waktu Indonesia Barat. Apabila hasilnya di sini nanti lebih dari 24, maka dikurangi 24 dan otomatis harinya akan tambah 1. Karena di sini kurang dari 24, maka hanya ditulis sama harinya yaitu 2 April 2022. Berikutnya kita akan menentukan waktu matahari terbenam. Di sini diketahui ada lintang tempat dan bujur tempat. Saya mencari lintang tempat dan bujur tempat di tempat tinggal saya dengan menggunakan aplikasi yang bernama Altimeter. Jadi kita bisa mendownloadnya di Play Store dan juga yang lainnya. Saya di daerah Karangtengah, tepatnya di Joso RT 1 RW 16, yaitu diketahui lintang tempatnya
sekian dan bujur tempatnya sekian. Kemudian untuk bujur daerah, karena kita berada di Jawa Tengah, itu termasuk WIB, maka 105 derajat. Untuk tinggi matahari terbenam, yaitu -1 derajat. Ini sudah paten dan rumus pasti, maka harus ditulis -1 derajat, tidak boleh dengan menggunakan angka lain. Kemudian ada deklinasi mataharinya 5 derajat 1 menit 35 detik. Begitupun dengan equation of time-nya yang ditulis dengan lambang E juga sudah tertulis di sini. Pertama, kita harus mencari meridian pas atau MP, yaitu dengan cara 12 dikurangi equation of time. Maka ditulis 12 dikurangi, karena equation of time-nya negatif, maka di sini harus ditulis kurung buka terlebih dahulu, baru minus 0 jam 3 menit 33 detik. Sehingga menjadi penjumlahan dan hasilnya 12 jam 3 menit 33 detik. Kemudian berikutnya yaitu koreksi daerah KD, yaitu rumusnya bujur tempat dibagi 15. Maka hasilnya 7 derajat 24 menit 16 detik. Berikutnya kita menentukan sudut waktu matahari. Rumus cos SWM yaitu min tan LT dikali tan DM ditambah sin TM dibagi cos LT dibagi cos DM. LT di sini lintang tempat, DM di sini yaitu deklinasi matahari. Kemudian TM ini adalah tinggi matahari terbenamnya, dan begitupun selanjutnya seperti yang di depan tadi. Untuk perhitungannya di kalkulator saintifik yaitu ditulis shift tan kurung buka min tan min 8 derajat 0 menit dikali tan 5 jam, dan begitupun seterusnya sampai akhir, kemudian dikurung tutup. Kemudian hasilnya yaitu 90 derajat 18 menit 19,6 detik dibagi dengan 15 dan menghasilkan angka sekian. Kemudian ada perkiraan waktu terbenamnya dengan rumus MP ditambah SWM dikurangi KD, yaitu kita masukkan saja angkanya di kalkulator saintifik dan sudah tertera di sini, sehingga hasilnya nanti seperti ini, dan ditambah dengan 7 jam 0 menit 0 detik untuk merubahnya dari GMT ke WIB, sehingga hasilnya adalah 17 jam 40 menit 30,31 detik. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa Ijtima 1 Ramadan 1443 Hijriah adalah 2 April 2022, tepatnya pada Sabtu Pon pada jam 14.32 menit 48,69 detik. Kemudian waktu matahari terbenam pada tanggal 2 April 2022 yaitu pukul 17.40 lebih 30,31 detik waktu Indonesia Barat. Jadi kesimpulannya ijtima terjadi sebelum matahari terbenam. Ya, berikutnya yang ketiga kita akan menghitung berapa ketinggian hilal. Di sini diketahui ada asensio rekta matahari, kemudian ada asensio rekta bulan, dan ada deklinasi bulan. Kemudian juga ada sudut waktu matahari seperti yang diketahui di atas tadi. Kemudian ada perkiraan matahari terbenamnya pada pukul sekian waktu Indonesia Barat, dan ijtimanya juga seperti yang kita hitung pada lembar sebelumnya tadi. Langkah pertama yaitu kita menentukan C. Sebenarnya apa sih C itu? C adalah sisa dari kelebihan menit saat matahari terbenam. Tadi kan diketahui bahwa 17 jam 40 menit 30,31 detik. Maka C-nya yaitu 0 jam 40 menit 30,31 detik. Untuk interpolasi asensio rekta mataharinya diketahui jam 10 yaitu 11 jam 37 menit 46 detik, dan pada jam 11-nya yaitu 11 jam 40 menit 3 detik. Begitupun di sini juga dimasukkan rumusnya yaitu asensio rekta pertama yaitu pada pukul 10 tadi, kemudian dikurangi kurung buka asensio rekta matahari yang
dikurangi asensio rekta matahari kedua, kemudian kurung tutup, dikali dengan C. Kita tinggal masukkan seperti pada data, dan hasilnya adalah 11 jam 39 menit 18,49 detik. Kemudian kita juga mencari asensio rekta dari bulan, sama rumusnya seperti asensio rekta pada matahari. Dan hasilnya seperti yang tertera di sini. Untuk berikutnya kita akan mencari mengenai deklinasi bulan. Di sini yaitu rumusnya sama seperti yang di atas tadi, akan tetapi bedanya di sini menggunakan deklinasi. Sehingga di sini dapat diambil jawaban bahwa 8 jam 9 menit 58 detik. Untuk sudut waktu bulan ini diberi lambang seperti ini. Kemudian rumusnya yaitu asensio rekta dari matahari dikurangi asensio rekta bulan, kemudian ditambah ini merupakan sudut waktu dari bulan, dari matahari. Dan kita tinggal memasukkan saja sehingga diambil jawaban yaitu 76 derajat 20 menit 10,39 detik. Untuk tinggi hakiki bulannya yaitu sin H. H ini merupakan lambang dari tinggi hakiki bulan, yaitu kita tinggal menuliskan saja yaitu sin lintang tempat dikali sin deklinasi bulan ditambah cos lintang tempat dikali cos deklinasi bulan dikali cos tinggi hakiki bulan. Kemudian di kalkulator saintifik atau kalkulator perhitungan ilmu falak, kita menuliskan yang pertama diklik shift terlebih dahulu, kemudian sin kurung buka sin min 8 derajat 0 menit dikali data yang seperti ini sampai akhir ini yaitu 10,39 detik, kemudian kurung tutup. Sehingga hasilnya nanti adalah 12 jam 13 menit 37,1 detik. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa tinggi hilal sebesar 12 derajat 13 menit 37,1 detik, lebih dari ketentuan wujud hilal 0 derajat. Kemudian seperti yang ada di Imkanur Ruqyat Republik Indonesia yaitu sudah memenuhi 2 derajat lebih, kemudian 8 yaitu 3 derajat, dan hilal sangat mungkin terlihat karena memang hasilnya tadi kan 12, jadi sudah lebih dari ketentuan yang ada pada 8 dan juga yang lainnya tadi. Sangat mungkin terlihat atau terruqyat NU, sehingga awal bulan Ramadan 1443 Hijriah insya Allah akan berlangsung secara bersamaan atau bersama-sama pada hari Minggu 3 April 2022. Ya, jadi tanggal 1 Ramadan 1443 Hijriah itu bertepatan dengan tanggal 3 bulan April 2022 pada hari Minggu. Nah, ini saya mengambil dari sumber informasi Tribun Pontianak, dan di mana di dalamnya itu juga melansir dari situs yang seperti tertera di bawah ini tentang kalender Islam dan sejalan dengan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang disampaikan pada website resminya. Lalu dalam sumber lain saya juga membaca dan kemudian saya tulis di sini, yaitu yang terdapat pada website Surabaya jatimnetwork.com untuk awal Ramadan 1443 Hijriah versi pemerintah tetap menunggu hasil sidang isbat. Kemudian di beberapa sumber lain juga menuliskan bahwa 1 Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada Sabtu 2 April 2022. Semoga informasi ini dapat membantu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.